أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Di antara bacaan dan doa yang sering kita senandungkan, terutama pada saat bulan Ramadan, adalah doa kamilin. Dan doa kamilin ini yang kita baca menjelang witir, ini sebagai doa yang lengkap, sebab dia memenuhi banyak harapan di situ. Di doa kamilin itu sebabnya karena dia mencakup berbagai keinginan, merangkum seluruh keinginan di doa itu, maka doa ini disebut dengan doa kamilin. Kamilin itu sempurna. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami beriman secara sempurna. Lalu rinciannya banyak di situ. Di antaranya di awal disebutkan walil faraidi muaddin. Jadikanlah kami sebagai penunai dari seluruh kewajiban-kewajiban. Walis sholati hafizin, dan menjadi pemelihara terhadap sholat. Walis zakati fa'ilin, dan pelaksana penunai dari zakat, dan seterusnya. Di penghujung doa itu, ulaikal ladzina siddiqina wasyuhada'i wassolihin. Gambaran tentang pengharapan yang sempurna yang telah kita bacakan di awal sebelumnya itu dengan rangkaian yang cukup panjang, hampir seluruh pengharapan di situ disampaikan. Lalu disebutkan itulah ulaikal ladzina an'amta alaihim. Gambaran seperti itu adalah mereka yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, dan para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Abu Bakar itu dikasih gelar as-siddiq karena dia membenarkan dan meyakini informasi yang disampaikan oleh Rasul ketika dia pulang dari Isra dan Mi'raj, di mana kaum musyrikin, para kafir musyrikin itu mengejek beliau dan menganggap bahwa Rasul itu adalah pembohong. Sebab secara logika tidak mungkin orang dalam waktu kurang dari 1 malam berangkat dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga para kafir Quraisy itu menganggap Muhammad, engkau gila, anta majnun, anta menyampaikan informasi yang tidak masuk akal dan tidak mungkin. Tapi ketika Abu Bakar datang lalu disampaikan, Abu Bakar itu teman Anda ngigau, dia gila. Kata Abu Bakar, memang kenapa? Dia menyampaikan informasi bahwa dia pernah melakukan Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Madinah ke Sidratul Muntaha kurang dari 1 malam. Kata Abu Bakar, apapun yang keluar dari mulut Muhammad, saya percaya. Itu sebabnya dia dikasih gelar Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq.
Yang ketiga, gambaran orang dengan seluruh pengharapan tadi itu wasyuhada, orang-orang yang meninggal syahid di medan peperangan, orang yang meninggal di jalan Allah fi sabilillah. Dan yang terakhir adalah minas solihin atau wassolihin, yaitu orang-orang yang soleh. Keempat kelompok ini, kelompok para nabi, kemudian siddiqin, syuhada, dan solihin, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Allah, disebutkan oleh Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baiknya teman. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itulah kemuliaan dan karunia dari Allah. Cukuplah Allah mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks kehidupan kita hari ini, seringkali yang kita inginkan jadikan sebagai sahabat, yang ingin kita jadikan sebagai teman dekat kita, bukan karena aspek kesolehannya, bukan karena kesiddiqannya, tetapi kita mendekati orang yang bisa memberikan keuntungan secara duniawi buat kita. Dekat pada orang kaya, dekat para pejabat, orang-orang penting, tetapi lupa dengan Allah. Ini doa ini kita sampaikan agar kita menjadi orang yang seperti ini. Bertemanlah pada nabiyin. Memang kita tidak mungkin lagi untuk berteman dengan nabi, tapi paling tidak siddiqin, syuhada, dan solehin. Minimalah ke orang-orang yang soleh, yang kita dekati itu karena keagamanya, kita dekati itu karena kesalehannya, yang kita dekati karena kebenarannya, yang kita dekati karena ketulusannya, dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Pertimbangannya bukan karena pertimbangan memberikan keuntungan secara materi atau kemudian duniawi. Kita dekat ngadehes dengan para pejabat karena ingin jabatan, karena dekat dengan orang kaya agar kecepretan hartanya. Bukan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Mudah-mudahan doa yang kita sanjungkan di setiap malam menjelang witir pada bulan Ramadan ini juga menjadi pelajaran buat kita. Itu sebabnya seringkali saya sampaikan betapa kita pentingnya untuk mengerti, paling tidak baca terjemahannya, agar kita tahu apa yang kita bacakan, apa yang kita doakan, apa yang kita sanjungkan, dan apa yang kita minta. Meresap dalam diri kita dan kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Hadanallahu iyaya wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.